Jadi negara isinya para maling. Kita bongkar misalnya. Proyek strategis nasional itu secara seluruhnya sepanjang kekuasaan Jokowi sampai awal Prabowo ini itu menghabiskan sekitar 1.515 triliun. Saya telusuri di PPATK itu ternyata yang dikorupsi dari 1.500 lebih itu sekitar 510 triliun. Jadi 36% dari proyek strategis nasional itu dikorupsi. Dan itu masuk ke semua pejabat. Diduga kuat juga masuk ke Solo. Jadi bayangkan 36% dari proyek itu bocor. Lalu apakah itu tidak tepat kalau dikatakan itu kleptokrasi? Saya melihat ini sangat klepto. Di tengah rakyat sedang susah. Di tengah pengangguran terus terjadi. Itu satu, untuk menyimpulkan bahwa betapa kleptonya kekuasaan ini. Yang kedua, seorang sosiolog korupsi, Syed Hussein Nasr, yang pertama kali menulis tentang sosiologi korupsi, itu menjelaskan di antara ciri potensi besar korupsi itu adalah kerahasiaan. Jadi kebijakan itu menyimpan kerahasiaan, sesuatu yang disembunyikan begitu. Saya menduga kuat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan tahun 2021. Itu tentu bukan persoalan sederhana, karena pasti pihak Cina itu meminta kejelasan, termasuk juga jaminan. Tapi kita nggak punya akses untuk membongkar apakah perubahan peraturan presiden itu ada jaminan khusus. Dalam beberapa studi yang dilakukan oleh beberapa NGO Jerman, meneliti tentang sejumlah kontrak Cina dengan negara-negara Afrika dan Asia, itu ditemukan kontrak-kontrak tertentu yang rahasia itu, negara memberikan jaminan khusus kepada Cina itu dalam bentuk tanah misalnya. Kasus Sri Lanka itu ada jaminan 15.000 meter tanah, yang kemudian ketika Sri Lanka gagal mengembalikan utang, pelabuhan Hambantota di situ diambil alih oleh Tiongkok. Saya khawatir kita ada yang dijaminkan kepada pemerintah atau kalau mereka atas nama China Development Bank ya, dan beberapa perusahaan kereta cepat Cina. Jaminan apa yang kita berikan kepada Tiongkok sehingga kemudian sampai kemudian merubah peraturan presiden oleh Presiden Jokowi itu? Saya khawatir jangan-jangan wilayah Halim itu sudah ada yang diagunkan, kira-kira begitu.